Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh pengembangan understanding by design dalam biologi. Kelompok kami mengambil contoh materi yaitu sistem akurasi kelas 11 SMA biologi. Yang pertama pasti dalam stage 1 yang design result itu kita tampilkan dulu capaian pembelajaran biologi berdasarkan Kemendikbudristek. Lalu setelah itu kita breakdown lagi ke dalam tujuan pembelajaran atau established goals. Di dalam established goals materi sistem akurasi ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama adalah mampu menganalisis antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem akurasi dengan kaitannya dalam bioproses gangguan fungsi yang terjadi pada sistem akurasi manusia. Lalu yang kedua adalah menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan struktur dan fungsi organ sistem akurasi yang menyebabkan gangguan pada sistem akurasi yang dikaitkan dengan teknologi. Lalu pada aspek understandingnya di sini merupakan big idea atau paparan konsep besarnya. Studi dik itu direkam dapat memahami kaitan antara fungsi organ hati, paru-paru, ginjal dan kulit dalam bioproses ekskresi pada manusia. Lalu contoh yang kedua adalah mekanisme kerja organ kulit dalam mengeluarkan keringat dan lain sebagainya. Nanti teman-teman semua bisa melihat. Lalu pada essential question ini merupakan suatu jawabannya atau feedback dalam memahami understanding ini tadi begitu. Contohnya adalah yang pertama, bagaimana cara kerja paru-paru dalam menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kerja ginjal dalam menyaring dan menyerap zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh melalui darah dan lain sebagainya. Lalu pada aspek yang ketiga adalah student will know. Nah, di sini peserta didik diharapkan mampu mengetahui contohnya pada paru-paru, teman-teman dan bapak sekalian, cara kerja asap rokok dalam merusak struktur silia yang berfungsi sebagai penangkal benda zat kimia atau asing yang masuk ke dalam tubuh. Di situ kami jabarkan bahwa peserta didik itu mampu memahami kaitan antara asap rokok dan bioproses di dalam paru-paru serta gangguan apa saja yang dapat mengganggu kinerja paru-paru. Di situ terlihat bahwa terdapat kedetailan ya, atau terdapat poin-poin yang lebih difokuskan ke dalam suatu materi pembelajaran. Lalu pada aspek yang keempat ada student will skilled at, atau peserta didik ini diharapkan mampu memiliki keterampilan dari materi yang dia pelajari. Contohnya memahami dan mengaitkan antara definisi dengan bioproses. Lalu menganalisis pengaruh penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, virus ataupun patogen lainnya terhadap bioproses sistem organ akurasi. Lalu yang ketiga adalah mengusulkan upaya ataupun solusi terbaik dalam menangani dan mencegah gangguan yang terjadi pada sistem akurasi manusia dan lain-lain. Baik, kita masuk ke dalam stage 2 atau bukti dan penilaian dalam understanding by design. Di sini kami memiliki berbagai macam kegiatan yang di performance-nya peserta didik itu diharapkan bisa melakukan uji praktikum mengenai apa saja di dalam materi ekspresi ini. Mengetahui tujuannya ya, mengetahui kandungan zat apa saja yang telah disaring oleh ginjal. Di situ kami memberikan link video ataupun artikel untuk membantu mereka dalam discovery materi yang ada atau uji praktikum yang ada. Lalu melakukan praktikum mengenai pembuktian bahwa nafas itu yang dihembuskan oleh manusia menghasilkan karbon dioksida. Yang ketiga adalah uji praktikum mengenai aktivitas tubuh dalam menghasilkan keringat dari kulit. Nah, di situ kami juga melampirkan video terkait literaturnya. Lalu di bagian yang other evidence itu peserta didik kami lampirkan
lembar kerja yang berdiferensiasi. Jadi antara kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya itu memiliki fokus dan permasalahan yang berbeda, sehingga terdapat diferensiasi konten, produk dan proses seperti itu. Baik, kita masuk ke learning plan. Di sini pada mata pelajaran biologi materi sistem akurasi menggunakan understanding by design, kita menggunakan model pembelajaran based learning. Jadi di dalam based learning itu yang pasti pada kegiatan awal terdapat persepsi, peningkatan motivasi, dan ada juga kaitan antara materi sebelumnya dan yang akan dipelajari. Jadi guru itu menjelaskan tujuan pembelajarannya. Lalu kita menggunakan metode TSTS atau to stray to stay. Jadi peserta didiknya diberikan lembar kerja peserta didik yang berisikan problem terkait materi akurasi, lalu mereka berdiskusi kelompok dan akan elaborasi antara kelompok satu dan kelompok lainnya, sehingga terjadi elaborasi pemahaman di situ. Dan peserta didik itu lebih fokus karena hanya membahas satu materi. Jadi nanti dia bagi-bagi materi dan mendapatkan pengalaman yang detail seperti itu. Di akhir tentu saja terdapat quizzes yang bisa masuk ke dalam diader evidence, lalu ada refleksi dan juga kesimpulan yang dipaparkan oleh peserta didik seperti itu. Baik, itu untuk contoh pengembangan UBD dalam materi biologi.